nama-nama proyek investasi apa aja akan kita lakukan. Yang pertama, kita akan membangun storage prod minyak untuk menuju ketahanan energi nasional kita berdasarkan Perpres itu harus menambah 30 hari, dan itu kita akan bangun di salah satu alternatifnya dari Pulau Nipa. Yang kedua, kita juga akan membangun refinery yang insya Allah kapasitasnya itu kurang lebih sekitar 500.000 barel. Ini salah satu yang terbesar nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian sebangsa dan setanah air, kembali kita bertemu di video ke-7 kita. Pada kali ini kita masih membahas terkait energi, terkait perkembangan yang terbaru di tata kelola energi bangsa kita. Ini merupakan pembahasan masih menyangkut dengan konferensi pers dari Menteri SDM yang akan menggunakan dana Danantara untuk membangun refinery, membangun storage crude oil, dan membangun pabrik gasifikasi batubara di methyl ether. Untuk gasifikasi batubara sudah kita bahas pada video ke-6. Di sana sudah kita jelaskan panjang lebar bahwa konversi dari LPG ke methyl ether itu sangatlah tidak tepat. Ada alternatif lain yang jauh lebih tepat sasaran, yakni dengan konversi ke gas alam. Bukan saja LPG bisa digantikan, tetapi juga bisa transportasi, bisa untuk kebutuhan industri, pupuk, dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan bahas terkait dengan rencana pemerintah untuk bangun refinery ini. Di perkembangan terakhir, ternyata Menteri SDM membangun kilang itu tidak 500.000 barel per hari, tetapi adalah 1 juta barel per hari. Nah, ini jelas mengindikasikan bahwa Indonesia itu masih tetap energinya berbasis energi mahal. Nah, kalau Indonesia masih tetap berbasis energi mahal, maka dapat bayangkan bahwa ekonomi kita itu akan tetap sulit. Kenapa? Karena energi itu sangat menentukan ekonomi sebuah bangsa. Kalau energinya mahal, maka ekonomi sebuah negara tersebut pasti akan sulit bersaing dengan negara-negara lain yang mendapatkan energi murah. Nah, ini perkembangan terbaru bahwa akan dibangun 1 juta barel per hari kapasitas kilang minyaknya. Saya terus terang sebagai anak bangsa kaget kalau program ini yang digulirkan masih berbasis energi mahal. Di saat negara-negara lain berlomba untuk menggunakan energi murah, bangsa kita justru menggunakan energi mahal. Dan perlu kita ketahui bahwa minyak bumi itu juga secara net Indonesia itu adalah importir. Artinya kalaupun kita bangun kilang minyak bumi di Indonesia, maka praktis itu juga impor dari minyak mentah dari luar negeri. Kalaupun sebagian bisa dimanfaatkan dari dalam negeri, tapi pasti akan diimpor juga dari luar negeri. Nah, kita balik ke belakang teman-teman, kita flashback ke belakang. Ketika presiden atau mungkin pemerintah ingin ingin menghentikan ekspor gas alam, maka ada harapan baru bisa kita lihat bahwa Indonesia sudah mulai on track di dalam tata kelola energinya dengan menggunakan energi murah. Karena kalau energi murah didapat oleh bangsa Indonesia praktis seperti yang kita sampaikan sebelumnya, bahwa biaya hidup pasti akan
rendah. Industri-industri pasti akan bergairah karena biaya produksinya akan lebih murah dan hasil produksinya pasti bisa bersaing, dan industri itu pasti akan tetap eksis dan tidak akan mungkin kolaps ya, seperti banyak industri-industri kita di Indonesia lainnya sekarang terjadi. Itu kalau kita menggunakan energi murah ya. Nah, kalau kita menggunakan energi mahal, pasti alasannya selalu juga subsidi. Pemerintah akan tetap terus mengetatkan subsidi terus, atau masyarakat disuruh untuk beli energi atau BBM yang mahal, yang tanpa subsidi. Nah, pasti ini akan sangat memberatkan bangsa Indonesia. Pasti industri-industri juga tidak akan bisa bersaing, dan ekonomi kita sudah bisa dipastikan akan semakin sulit ya. Kami khawatir bahwa kalau ini dilakukan, maka Indonesia akan, mohon maaf sekali lagi mohon maaf, ini Indonesia akan semakin gelap ya. Baik teman-teman sekalian, sebetulnya wacana yang digulirkan oleh Presiden atau pemerintah ketika stop ekspor gas alam itu sesungguhnya wacana yang sangat menarik ya. Kenapa? Karena kita punya harapan ya, bangsa ini akan dapat gas alam sebagai energi murah untuk menggerakkan ekonominya. Makanya kita mengatakan inilah mungkin momen untuk membangkitkan bangsa kita ini ekonominya gitu. Jadi tidak terpuruk lagi. Tapi kalau ini yang dipilih oleh pemerintah masih tetap berbasis energi mahal, BBM ini, maka terus terang kita khawatir kondisi bangsa kita ini akan tetap sulit untuk bisa bersaing dengan negara-negara lain. Saya ingat di tahun 2014 ketika pernah berdialog dengan Ketua Tim Energinya Jokowi JK, Bapak Darman Prasojo waktu itu sangat menarik ya, ide yang diusungnya itu akan menghadirkan energi murah. Ini kita lihat di berita-berita media massa waktu itu, Jokowi JK menghadirkan energi murah di masa kepemerintahannya kalau dia terpilih nanti. Kemudian kita juga lihat yang diusung oleh beliau saat kampanye tersebut ialah Indonesia Daulat Energi. Apa itu Indonesia Daulat Energi? Nah, beralih ke gas alam. Ya. Beralih ke gas alam. Mengurangi minyak dan menambah gas alam. Serta membangun infrastruktur pipa gasnya. Nah, ini kita lihat nih. Indonesia Daulat Energinya pada saat itu ya, Jokowi JK ya. Nah, membangun atau mempercepat pembangunan infrastruktur gas alamnya dengan tidak menyerahkan saja kepada dunia usaha untuk membangun infrastruktur pipa gas, tapi ada keterlibatan secara terintegrasi pemerintah di dalamnya sehingga pembangunan pipa gas ini bisa masif dilakukan. Ini menarik, cuman sayangnya ini tidak diimplementasikan ya. Akhirnya selama 10 tahun Pak Jokowi memerintah, tetap saja kita menggunakan energi mahal dan malah makin sulit bangsa kita untuk mendapatkan atau antri di SPBU untuk mencari atau mendapatkan BBM yang katanya disubsidi Pertalite ya. Walaupun itu juga masih dalam tanda tanya besar ya, istilah subsidinya ya. Ini mungkin yang harus, kalau menurut kita ini yang perlu dilanjutkan oleh Pak Prabowo ya. Kalau betul-betul kita ini, bangsa kita ini ingin bangkit gitu, ingin berubah ya, ingin sejahtera gitu, maka ini yang harusnya dilakukan oleh pemerintah, bukan kembali
berbasis kepada energi mahal. Ya. Kalau kita berbasis energi mahal, maka ekonomi kita masih tetap tanda tanya besar, dan ekonomi kita pasti sangat sulit untuk bergeraknya. Pasti ekonomi kita semakin sulit. Semakin sulit. Dan perlu juga kita ketahui bahwa berdasarkan data dari Kementerian SDM, Dirjen Migas, untuk beberapa tahun ke depan, Indonesia justru banyak diketemukan sumur-sumur gas alam baru. Dan diperkirakan itu untuk tahun ke depan itu produksi gas alam kita itu bisa lebih dari 2 kali lipat dari produksi gas alam kita saat ini. Artinya apa? Artinya sudah sepantasnya produksi gas alam yang melimpah ini itu benar-benar kita serap untuk di dalam negeri. Jadi kalau kita masih tetap bangun kilang minyak berbasis ekonomi mahal, berbasis energi mahal, maka ini sangat tidak sejalan ya. Satu sisi kita punya sumur-sumur gas alam baru yang besar kapasitasnya, diperkirakan sekitar 12.000 mmscfd, 12.000 million cubic feet per day, 12.000 juta kaki kubik per hari, lebih dari 2 kali lipat produksi gas alam kita saat ini. Nah, harusnya pemerintah mendorong untuk penggunaan gas alam ini yang bakal lebih banyak ya, di Indonesia dibandingkan dengan minyak bumi. Walaupun minyak bumi ada peningkatan dari sisi produksinya untuk tahun ke depan, tapi itu juga tidak sebesar gas alam ini. Nah, mungkin itu teman-teman sekalian. Jadi terus terang kita khawatir ya dengan bangsa kita. Kita pesimis dengan bangsa kita. Cara berpikir dalam menata kelolaan energi kita ini sangat menyedihkan ya. Sedih sekali. Kita masih tetap berbasis energi mahal minyak bumi. Ya. Di saat kita sebenarnya punya energi murah dan bakal semakin ditemukannya sumur-sumur energi murah gas alam yang baru untuk beberapa tahun ke depan, justru kita malah menggiatkan pemanfaatan energi mahal di dalam negeri. Terbukti dengan rencana pemerintah untuk bangun kilang ya, refinery yang sampai kapasitasnya 1 juta barel per hari. Nah, ini saran kita kepada Presiden, pemerintah, kalau Indonesia yang kita khawatirkan ini tidak gelap, ya, semakin lama semakin gelap, kami berharap kepada Presiden untuk ini kembali dievaluasi, implementasi untuk bangun kilang minyak ini, Bapak Presiden. Di samping membutuhkan biaya yang sangat besar, ratusan triliun untuk bangun kilang tersebut, juga bangun pabrik DME di methyl ether. Alangkah lebih baiknya bangsa Indonesia bangun infrastruktur pipa gas yang berorientasi pada energi murah, yang berbasis kepada hasil perut bumi Indonesia sendiri. Nah, demikian teman-teman sekalian, ini yang dapat kita sampaikan. Sedih ya, kalau kita salah melangkah, kita tidak tepat dalam pengambilan keputusan, maka kita khawatir Indonesia benar-benar akan semakin gelap. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Ya. Kalau pemerintah mau mendengarkan masukan, aspirasi dari anak bangsa, ya, dan mau mengevaluasinya, kalau orientasinya untuk
negara, bangsa, dan rakyat Indonesia ini. Teman-teman sekalian, cukup sekian video ketujuh kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.